Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya harus cepat untuk bisa memberikan info ini kepada teman-teman yang mungkin terus bisa menunggu ya apa yang terjadi di PSSI, perkembangan untuk persiapan Piala Asia di Qatar, karena tim nasional yang dibawa STY ini dalam waktu dekat akan menuju ke Turki untuk melakukan TC di sana selama 18 hari mulai tanggal 20 sampai tanggal 6 Januari 2024 sebelum berlaga di Piala Asia, di mana kita memang tergabung di grup D bersama dengan Irak, Vietnam, dan Jepang, dan kita akan bertarung melawan Irak pada tanggal 15, Jepang tanggal 19, dan Vietnam tanggal 19, Jepang tanggal 24 Januari. Itu jadwal yang akan dilakoni oleh tim asuhan Sintayong. Nah, saya coba untuk bisa mengulik di sini bagaimana perkembangan terakhir dengan Justin Hubner yang baru dinaturalisasi. Ya, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk membela tim nasional kita baik di level senior maupun di U23. Karena tim kita kan yang di bawah STY ini dua-dua lolos ke putaran final. Ya, kita tahu bersama seperti yang saya sebut tadi, di level senior dia pasti masuk namanya. Itu akan bertarung dari tanggal 12 Januari 2024 sampai pada tanggal 10 Februari. Kemudian Justin ini bisa saja kalau diizinkan klubnya, itu Wolverhampton Wanderers, karena dia kapten di tim U21 Wolverhampton Wanderers, ini masih 50-50 belum bisa diketahui, tapi kalau diizinkan dia bisa memperkuat tim U23 Indonesia yang juga berlaga di Qatar. Tapi kita tidak perlu jauh ke sana, kita akan melihat ya dengan Justin Hubner ini, apakah dia banyak yang bertanya, udah pasti nggak nih Bung Ropan? Ahli federasi dia bagaimana? Status perpindahan dari KNVB di Belanda ke PSSI ya, ini bagaimana? Ya, tapi saya pikir kalau bicara dengan ini, itu aman. Itu kan soal teknis aja untuk pengurusan. Lambat 1-2 hari nggak apa-apa, tapi namanya dulu masuk. Ya, di entry by name pada tanggal 10 kemarin, itu harus masuk. Dan ketika dia diambil sumpah, saya rasa dia sudah masuk namanya. Ya, untuk berlatih di Turki dan juga bisa tampil di Piala Asia. Tapi kalau untuk berlatih mungkin dia tidak akan ikut bersama-sama dari awal. Bisa saja dia mungkin langsung di Qatar ya pada bulan Januari ya tahun depan. Nah, kalau bicara soal status dia ya ahli federasi, itu teman-teman semua itu sejak tanggal 13 kemarin, 13 Desember itu sudah resmi, sudah dapat. Jadi dia sudah bisa bermain ya untuk tim nasional kita. Nah, tanda tangan itu secara resmi dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Internasional dalam hal ini dalam hal pengurusan status pemain. Nah, Erika Montemor Ferreira ini perempuan asal Brazil. Ini latar belakang dia lawyer atau pengacara. Ini memastikan dia sudah menandatangani ini status dari Justin Hubner untuk sah bermain di tim nasional Indonesia karena posisi dia sebagai head of player status ya, dan PSSI sudah menerima salinan surat tembusan dari FIFA tadi Zurich sana ke PSSI, dan itu sudah menyatakan bahwa Justin Quincy Hubner resmi bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia setelah mereka menerima tuh perpindahan federasi. Ini juga langsung ya dilengkapi oleh Emilio Garcia Silveiro. Nah, Emilio Garcia Silveiro ini yang ikut menandatangani juga setelah Erika Montemor Ferreira. Itu dia punya posisi yang kuat di FIFA. Dia sebenarnya latar belakang dari UEFA ya, tapi sekarang pindah ke FIFA. Itu dia sebagai Chief Legal dan Compliance Officer. Nah, ketika ada kasus dulu Marco Simic dengan Persija itu, nah dialah yang mengurusi soal perselisihan ini kan antara Persija dan Marco Simic. Nah, pasti soal bayaran gaji lah yang mungkin tertunda. Nah, ini Garcia Silveiro, Emilio. Jadi ada dua orang kuat yang sudah memang memastikan posisi dari Justin yang bisa bermain untuk tim nasional di Qatar. Ya, itu teman-teman info terakhir yang saya dapatkan hari ini, di mana sudah resmi ya tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang bagaimana status dia, sudah oke. Dia sudah diambil sumpah ya, karena sebelumnya Kepres sudah turun, dan
sekarang surat dari FIFA untuk menegaskan bahwa dia bisa bermain resmi di tim nasional. Satu kabar yang sangat bagus. Nah, apakah Justin ini akan ikut? Ini kan pertanyaan lainnya. Dengan gerbong STY di awal latihan. Ya, saya mendapat kepastian bahwa itu tidak. Ya, Justin tidak akan ikut di awal. Dia nanti bergabung pada awal Januari. Entah mungkin di tanggal 1 atau mungkin di tanggal 5 atau pas ada di sana tanggal 6 persiapan menghadapi Irak. Tapi mungkin dia dipaksakan untuk hadir di tanggal 1 karena ada jadwal pertandingan Indonesia melawan Libya 2 Januari. Ini pertandingan pertama, ya ini uji coba. Dan bisa saja dia langsung bermain. Dipasang oleh STY bermain di belakang. Ya, entah dengan pasangan dengan Elkan Bagot bersama dengan Jordi atau Jordi digeser ke depan, di sana dari Skrido. Semua tergantung ada di STY. Nah, itu dia. Kalau dia datang tanggal 1, dia bisa bermain pada tanggal 2. Karena 2 kali pertandingan kita melawan Libya. Selain tanggal 2, ada tanggal 5 Januari. Ya, melawan Libya. Sebelum kita akan bertarung melawan Iran. Nah, itulah. Saya pikir jadwal dari Justin ini untuk bisa bergabung dengan tim nasional kita yang berada di Turki, TC, sebelum melanjutkan nantinya pada tanggal 6 sudah selesai, terakhir mungkin akan berangkat dari tanggal 6 atau paling tidak tanggal 7 dalam persiapan di Qatar, di mana kita harus siap secara fisik dan juga secara mental, dan ini adalah urusan bagi STY untuk bisa memilih pemain-pemain terbaik karena hanya 23 pemain yang akan diambil untuk didaftarkan langsung masuk. Nah, sekarang yang kemarin ini beredar bahwa ada 40 pemain, ada 50 pemain, belum jelas karena kan belum ada rilis resmi dari PSSI. Saya dengar juga tadi pagi bahwa itu akan mengerucut lagi, mungkin saja 30 pemain yang akan dibawa. Ya, mungkin saja 30 pemain paling akan dibawa, sehingga tidak begitu banyak ya pemain yang ikut dalam TC nanti. Ya kan, berapa saja biaya yang habis kalau sampai 40-50 pemain. Saya pikir wajar dengan 30 pemain dipilih dan 23 ada 7 yang dipulangkan dan gugur setelah ikut dalam latihan uji coba di Turki. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.